Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran Kitab Perjanjian Baru. Kita sudah sampai di Injil Matius pasal 13 ya. Hari ini kita akan belajar Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 58. Tapi nanti di ayat 41 sampai 45 kita lompati, karena itu sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Itu merupakan penjelasan dari perumpamaan lalang di antara gandum. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Nah, Bapak Ibu, Matius 13 ayat 31 sampai 35 ini paralel dengan Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 dan Injil Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Nah, dalam bacaan ini kita melihat ada 2 perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk mengumpamakan kerajaan sorga. Yesus sering mengajar menggunakan perumpamaan, yakni pengalaman hari-hari yang biasa dilihat oleh pendengarnya, sehingga pendengarnya memudahkan untuk mengerti apa yang diajarkan. Nah, untuk perumpamaan ini, Tuhan Yesus tidak menjelaskan maknanya kepada murid-muridnya, tapi tentu saja diharapkan mereka mengerti maksudnya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga, sehingga saya melihatnya dari pandangan yang terjadi perihal kerajaan sorga. Yang pertama tadi adalah tentang biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Biji sesawi merupakan biji benih yang kecil ya, namun setelah ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Diperkirakan pohon sesawi ini bisa mencapai 3 sampai 4,5 meter, jadi cukup besar. Nah, dalam budaya Yahudi, jika mereka berbicara sesuatu yang kecil, apa saja, mereka terbiasa memakai kiasan biji sesawi. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga dengan biji sesawi. Artinya, kerajaan sorga dimulai dari benih yang kecil. Maksud saya kerajaan sorga yang diwujudkan dalam dunia ini ya. Oke, artinya kerajaan sorga dimulai dari benih yang kecil yang lama-kelamaan akan semakin besar. Bicara tentang kerajaan berarti bicara tentang wilayah. Wilayah kerajaan sorga di bumi dimulai oleh Kristus dan murid-muridnya. Murid-murid dilatih atau dimuridkan, kemudian mereka diutus untuk memberitakan Injil. Melalui pemberitaan Injil yang kelihatannya sederhana atau kecil, maka lama-kelamaan wilayah kerajaan sorga di bumi ini diperluas. Nah, sebagai warga kerajaan sorga, inilah tugas kita, yakni memberitakan Injil agar wilayah kerajaan sorga semakin diperluas.
Mungkin kita memberitakan Injil dengan kata-kata yang sederhana, tetapi percayalah, yang sederhana berkuasa untuk mengubah sehingga menjadi lebih luas. Nah, artinya kita bisa membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan memperluas wilayah kerajaan sorga di bumi. Jangan takut untuk memberitakan Injil dengan alasan tidak bisa bicara. Ingat, tugas kita adalah bicara. Allah Roh Kudus akan meneguhkan apa yang kita katakan sehingga orang yang mendengarnya akan bertobat. Walaupun hasil pemberitaan Injil yang kita sampaikan itu mungkin kecil, jangan kecewa ataupun berkecil hati, karena yang kecil pasti akan menjadi yang besar. Nah, yang kedua, perumpamaan di dalam Injil Matius 13 ayat 31-35 ini adalah mengenai ragi yang diadukkan ke dalam tepung. Perumpamaan biji sesawi dan ragi adalah dua hal yang memiliki makna yang sama. Kerajaan sorga diumpamakan dengan ragi. Ragi adalah sesuatu yang mampu mempengaruhi. Sedikit ragi dapat memberi pengaruh pada 3 sukat tepung terigu. Ragi dapat dikatakan sebagai ajaran. Ajaran tentang kerajaan sorga mampu untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Ajaran kerajaan sorga ini adalah berita Injil. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengkamir dunia ini dengan berita Injil, agar dunia boleh mengenal siapa Yesus itu. Nah, perlu dibedakan antara ragi yang diumpamakan sebagai kerajaan sorga dan ragi orang Farisi ataupun orang Saduki. Untuk ragi orang Farisi dan orang Saduki, nanti kita akan lihat dalam pembelajaran Injil Matius pasal 16 ayat 6. Nah, selanjutnya kita pelajari Matius pasal 13 ayat 44-46. Di sini berbicara tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44-46 berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, perumpamaan ini hanya ada dalam Injil Matius. Dan perumpamaan ini pun mengenai kerajaan sorga. Dua perumpamaan yang ditulis dalam ayat 44-46 ini memiliki makna yang sama, yakni betapa berharganya kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Melalui perumpamaan ini, kita ditantang untuk memilih. Jika kerajaan sorga itu memiliki nilai tinggi, maka kita akan berjuang untuk mendapatkannya. Artinya, kita akan menjadikan kerajaan sorga sebagai prioritas utama dibandingkan dengan lain-lainnya. Nah, untuk lainnya ini saudara dapat isi dengan apa saja. Nah, dalam hidup ini, mana yang kita pilih? Mana yang saudara pilih? Kerajaan sorga atau dunia dengan segala tawarannya? Saya berdoa dan mengharapkan semua kita mau memilih kerajaan sorga dan memprioritaskannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perumpamaan yang tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52, yaitu tentang perumpamaan tentang pukat. Ya, dikatakan demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini pun hanya terdapat dalam Injil Matius. Makna perumpamaan ini sama dengan perumpamaan lalang di antara gandum. Kerajaan sorga bagaikan pukat yang ingin menjaring banyak ikan. Pada saat penjaringan, tidak bisa memilih ikan yang baik atau tidak, cocok atau tidak, tapi akan ada pemilihan. Tentu saja ikan yang baik yang dipilih ya, ikan yang tidak baik dikatakan tadi pasti dibuang. Nah, orang-orang yang masuk kerajaan Allah itu banyak. Ya, maksud saya kerajaan Allah yang ada di bumi ini ya. Tapi suatu saat akan ada pemisahan. Orang benar dan orang jahat akan dipisahkan. Kok ada orang jahat bisa masuk kerajaan sorga? Ya ada. Orang jahat di sini adalah orang yang mau masuk tapi tidak mau taat pada hukum kerajaan sorga. Orang-orang yang pingin masuk tapi tidak mau tunduk pada tatanan kerajaan sorga, tetapi mau hidup dengan caranya sendiri. Orang-orang jahat tempatnya adalah dapur api. Nah, di ayat 52 kita melihat suatu hal yang luar biasa. Ahli Taurat biasanya musuhi Tuhan Yesus. Tapi kita melihat ya, keselamatan itu sungguh ditawarkan kepada semua orang. Sehingga ahli Taurat pun bisa bertobat. Dan ahli Taurat yang bertobat ini, Yesus katakan mereka menerima pelajaran dari kerajaan sorga atau mereka menerima ajaran kerajaan sorga. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pewarta Injil kerajaan sorga. Dikatakan mereka menjadi tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pendaharaannya. Hal-hal lama tentu aja mereka buang dan hal-hal baru mereka wartakan. Ahli-ahli Taurat yang bertobat berubah untuk mengubahkan. Orang-orang yang sudah bertobat pun hidupnya menjadi baru dan menjadi pewarta Injil kerajaan sorga. Sungguh keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Yang percaya dan menerima diselamatkan, lalu dipakai sebagai alat untuk menyelamatkan yang lain. Nah, bagian yang keempat yang kita lihat adalah Matius 13 ayat 53 sampai 58 yang berbicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Nah, Matius 13 ayat 53 sampai 58 dikatakan, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka,
tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 ini paralel dengan Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Nah, Yesus berkhotbah di tempat asalnya atau mengajar di tempat asalnya dan orang-orang itu takjub. Tapi sayangnya takjubnya mereka itu bukan takjub akan firman yang disampaikan. Mereka malah membicarakan bagaimana Tuhan Yesus itu mempunyai hikmat dan kuasa untuk melakukan mujizat. Mereka meremehkan Tuhan Yesus karena mereka tahu siapa Yesus. Mereka mengenal Yesus sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Mereka kecewa dan menolak Yesus karena mereka hanya mengenal Yesus secara lahiriah. Akibatnya, tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di antara mereka. Banyak orang yang mendengar khotbah seperti orang-orang di tempat asalnya Tuhan Yesus. Mereka melihat pada pengkhotbahnya. Jika pengkhotbahnya berkenan di hati, maka mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan. Sebaliknya jika tidak, maka sekalipun yang disampaikan itu ajaran yang membangun ataupun mengubahkan, dengan mudah mereka menolak. Nah, ini pembelajaran buat kita ya. Dengarkan firman Tuhan dengan sikap yang benar, terbuka, sehingga firman itu mengubahkan, bertumbuh, dan berbuah di dalam diri kita. Yesus adalah Mesias. Mari kita menerima Dia dengan iman, sehingga perbuatan-perbuatan besar dan ajaib terjadi dalam diri kita. Jangan seperti orang-orang yang di tempat asalnya Yesus tadi, ya, mereka tetap tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias karena tadi sudah saya katakan mereka melihat Yesus hanya secara lahiriah saja. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Karena ini adalah perumpamaan-perumpamaan dan perumpamaan itu adalah pengalaman-pengalaman yang biasa dalam kejadian atau kehidupan sehari-hari, maka tidak perlu penjelasan yang terlalu banyak. Nah, inilah yang bisa kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu. Sampai nanti jumpa di dalam grup WhatsApp ya. Dengan harapan Bapak Ibu membaca kembali Matius 13 ini ayat 31 sampai 58 tadi. Ya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung saja ya menulis di grup WhatsApp. Nanti kita akan diskusikannya bersama-sama. Setiap pertanyaan itu akan kita bahas dan itu akan membangun kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.